kalau berpikir pembubaran partai karena adanya tindak pidana pencucian uang. Apalagi itu belum dibuktikan di pengadilan, baru dalam bentuk sangkaan yang mungkin akan menjadi dakwaan. Tetapi seumpama pun tindak pencucian uang itu nanti terbukti di pengadilan, itu tidak bisa serta-merta dijadikan alasan untuk membubarkan partai karena beberapa hal. Pertama, dari sudut substansi persoalan, pelaku kejahatan pencucian uang itu nanti yang akan dihukum tentunya adalah orang yang berarti sebagai pemegang tanggung jawab langsung karena telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Itu satu. Yang kedua, secara prosedural, pembubaran partai itu tidak bisa dilakukan secara langsung karena itu diadili dulu oleh pengadilan negeri, pengadilan umum. Ya. Itu persoalannya rumit lagi, apakah pembubaran partai itu menyangkut satu bagian dari kepengurusan suatu daerah atau tingkat nasional atau apa, itu nanti masih harus dibicarakan lagi di pengadilan. Nah, seumpama pengadilan menghukum pun itu tidak langsung membubarkan karena nanti dalam waktu tertentu masih melakukan pelanggaran lagi misalnya atau tidak bisa diperbaiki, itu baru proses pembubaran. Lalu untuk betul-betul pembubaran itu harus lewat presiden. Presiden sebagai pemerintah yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi bahwa suatu partai itu harus. Mantan Ketua MK menyampaikan pendapatnya terkait dengan kemungkinan dibubarkannya partai politik dengan dugaan kuat menerima uang, aliran tindak pidana pencucian uang, korupsi, dan lain sebagainya. Saya mau ke Febri. Kalau nggak salah, Anda sudah mau tunjuk tangan? Ya, ini perlu dipahami juga bahwa di Undang Anti Pencucian Uang disebutin, pasal 3, 4, 5, ada kata-kata setiap orang. Dulu kaidahnya barang siapa. Setiap orang di pasal 1 dijelasin, setiap orang adalah orang dan korporasi. Yeah. Korporasi itu dijelasin, sekumpulan orang yang punya kekayaan, terorganisir, emang tidak menyebut partai. Nah, seperti kita tanyakan apakah partai masuk sekumpulan orang atau tidak, masuk atau tidak di TPWU. Kita nggak nyebut partai politik di situ. Okay. Korporasi bukan korupsi sapi, tidak. Tapi itu korporasi ada sekumpulan orang, bukan kumpulan sapi di situ kan. Tapi kumpulan orang-orang yang terorganisir, yang punya kekayaan. Nah, ketika ada kumpulan orang yang terorganisir punya kekayaan, dia kena pasal 6, dia kena. Gitu kan. Nanti dibuktikan dulu. Coba kita tanya dulu deh, si pembuat undang-undangnya, itu maksud dan tujuannya apa sih sebenarnya, Pak Yani? Gimana, Bang? Korporasi itu apa sebenarnya? Kalau menurut... Pasal 1 butir 10 baca. Asep nih, kayaknya lebih paham dari pembuat undang-undang. Luar kepala sih. Silakan. Yang pertama, saya kira undang-undang partai politik ini kan menjadi rujukan kita. Undang-undang partai politik kan mengalami perubahan dari nomor 2 2008, terus sekarang sudah mulai perubahan lagi menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2011. Pertanyaannya, apakah partai politik bisa dibubarkan atau tidak? Kalau menggunakan undang-undang yang Anda susun itu? Secara tekstual bisa dibubarkan, secara teks, secara norma. Ya kan, ini norma adalah sanksi administrasi, sanksi pidana, dan pembubaran. Bisa dibubarkan. Ini pakai undang-undang partai politik nih? Ya, ini undang-undang partai, saya bicara. Syaratnya apa? Ada syaratnya dicantumkan semua dalam pasal-pasal seperti itu secara limitatif. Secara limitatif dan jelas. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang dari pengurus partai itu bisa kita sublimasi kan seolah-olah dia bagian dari partai politik itu personifikasi dari partai personifikasi itu. Nah, itu memang mengalami kesulitan untuk melakukan. Nah, tapi sorry, saya potong. Undang-undang yang kita bicarakan ini adalah undang-undang tindak pidana pencucian uang. Ya, kalau kita bicara masalah partai politik, dalam kata-kata korporasi itu masukkah partai politik? Kalau kita bicara partai politik, maka kita harus pertama undang-undang undang-undang partai politik, bukan undang-undang lain. Ya, rujukannya undang-undang partai politik. Jadi nggak nyambung dong nih, TPPU itu. Saya sepakat, Pak Yani buat undang-undang kok nggak hafal. Di pasal 48 yang kena personil, institusional bisa kena, itu sanksi pidananya di undang-undang partai Bapak politik. Ini kan Pak Asep ini sabar dulu, saya kan baru menjelaskan. Iya, tadi kan nggak kena personil jelas kok bisa kena, personil maupun institusionalnya. Sebentar. Silakan. Pak Hakim, dengar dulu Pak Hakim. Saya mantan. Ya, Bapak mantan, alhamdulillah kalau sudah mantan. Seperti itu. Jadi selamat barang tuh ya. Kalau mantan selamat ini. Kalau masih di dalam bisa dikejar. Di dalam. Gimana, Bang? Gimana? Yang namanya
undang-undang partai politik itu jelas rambu-rambunya. Nah, di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang memang tidak disebutkan secara detail apa yang dimaksud dengan partai politik, korporasi yang disebutkan. Nah, ini harus dibedakan antara korporasi dengan partai politik. Yang dimaksud dengan korporasi? Partai politik adalah dia diatur tersendiri oleh undang-undang partai politik. Dia tunduk dan menundukkan diri oleh undang-undang partai politik itu sendiri. Nah, undang-undang korporasi yang di TPPU ini memang lebih diutamakan. Baca di memorikan politingnya, baca di rujukannya, baca di perdebatan-perdebatan itu lebih ditujukan pada korporasi, badan usaha yang bisa profit making. Pernah nggak dalam perdebatan itu tersentuh? Tidak, partai politik. Tidak ada, karena kita pada waktu membahas ini rujukannya adalah usaha. Kalau pada partai politik, maka rujukan undang-undang partai politik. Baca semua di memori politik itu seperti itu. Itu yang pertama. Sebentar Bang, saya potong dulu sampai di situ. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita menggunakan TPPU tidak relevan kata si pembuat undang-undang. Jelas itu setiap orang ya yang menggunakan tindak pidana, setiap orang itu adalah orang dan kumpulan orang. Korporasi itu kumpulan orang, punya kekayaan, terorganisir. Pertanyaannya, apakah partai politik kumpulan orang atau kumpulan setan? Negara juga punya kekayaan. Iya, negara mah nggak bisa kalau negara tidak bubar. Kalau partai politik membutuhkan ke luar negeri. Kalau konsisten dengan istilah kumpulan orang, negara juga kumpulan orang. Kan saya menjelaskan. Apa negara bisa dibubarkan? Negara punya rakyat, diakui luar negeri, kan tidak bisa partai politik Indonesia diakui. Pak, saya kan menjelaskan. Ini kita bicara, sayangnya yang membuat undang-undang itu. Oh ya, dia buat undang-undang belum tentu menguasai undang-undang. Karena tidak sendiri buat undang-undang atau DPR, tidak hanya partai P3, ada partai Demokrat, ada PKS, ada partai-partai lain. Apalagi P3 cuma kecil partainya. Ya, alhamdulillah. Partai kami lanjut. Tidak relevan, silakan. Alhamdulillah partai kami kecil, insya Allah membesar. Kami belum kena masalah loh Pak. Belum kena masalah partai kami ya kan. Mudah-mudahan Pak Asif memilih kita nanti. Terus. Ini undang-undang tindak pidana pencucian uang juga, ini banyak salah kaprah, termasuk Pak Asep saya dengar dalam perdebatan, ya kan? Oh, salah kaprahnya di mana? Sebutin coba. Ini mau dijelaskan. Silakan. Undang-undang tindak pencucian uang ini, ya kan, harus ditemukan yang pertama kali itu predikat crime-nya. Pidana pokoknya itu dirumuskan di dalam pasal 2, ya kan? Sebanyak 25 tindak pidana pokok seperti itu. Nah, memang di pasal 26, selalu disebut-sebut juga di pasal itu, memang tidak harus ditemukan atau dibuktikan dulu pidana pokoknya. Ada dua hal. Yang pertama adalah mereka memang dibuktikan tindak pidananya. Yang kedua, patut diduga hasil tindak pidana. Patut diduga hasil tindak pidana ini apa maksudnya? Adalah harus kembali lagi. Jadi patut diduga ini menunjukkan sudah ada dugaan kuat telah terjadi peristiwa pidana. Nah, oleh peristiwa pidana itu adalah dua alat bukti yang cukup. Nah, oleh karena itu pada waktu kita memperdebatkan itu, apakah harus sudah inkrah putusannya atau belum? Belum. Pada waktu itu terjadi dua perdebatan, dua pandangan. Indian, akhirnya bahwa tidak harus menunggu putusan inkrah. Pak, kalau mereka sudah masuk proses penyidikan, maka dia bisa ditempelkan. Nah, pertanyaannya begini, sinyalemen. Mohon maaf Bapak ya. Yang kedua ini saya belum selesai. Sebentar, saya potong dulu sampai di situ, izin ya. Ada sinyalemen bahwa Partai Demokrat misalnya, ketuanya dan seterusnya yang disampaikan Febri tadi, terlibat di dalam tindak pidana korupsi, diduga ya, disangkakan. Begitu juga dengan PKS. Apakah ini sudah bisa dimasukkan ke dalam indikasi yang kemudian mengarah ke korporasi? Sudah, karena dia sudah tersangka. Enggak, untuk korporasinya? Ya, belum jelas apa bukti enggak. Kan korporasinya belum dapat dibuktikan. Kita break dulu deh. Kita kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.